Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan program TJSL dan PKBL yang dilaksanakan di PT Antam Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara atau PGN Tbk. Next. Dengan beranggotakan 3 orang dari kami, yang pertama ada Muhammad Iwan Arifanor dengan NIM akhir 50, saya sendiri, Rizwan Hilmi Revi dengan NIM akhir 51, dan Rivaldi Alfiansyah dengan akhir 70. Next. Yang pertama, relasi dua perusahaan ini dengan BUMN. Yang pertama PT Antam. Jadi Antam ini merupakan anggota dari MindReady, BUMN Holding Industri Pertambangan, perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Untuk PGN sendiri, ini didirikan pada tahun 1809 pada masa kolonial Belanda dengan nama firma LJN Eindhoven dan CO Gravenage menjadi perusahaan milik negara pada tanggal 13 Mei 1965. Next. Oke, ini jadi outline di TJSL di PT Antam Tbk sendiri. Yang pertama ada SDGs, yang kedua wilayah penyaluran, yang ketiga pilar ekonomi, yang keempat pilar sosial, yang kelima pilar lingkungan, yang keenam pilar hukum dan tata kelola, untuk ketujuh laporan keuangan. Next. Untuk SDG sendiri, PT Antam ini menginkludkan semua SDGs yang ada 17 SDGs. Untuk pilar ekonomi ada 5 SDGs yang dimasukkan. SDGs ke-7, 8, 9, 10, dan 17. Untuk yang pilar sosial ada 5 SDGs juga, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk pilar lingkungan ada 6 SDGs, SDGs ke-6, ke-11, ke-12, ke-14, ke-13, ke-15. Lalu untuk pilar hukum dan tata kelola hanya 1 SDGs, yaitu SDGs 16. Jadi dalam kegiatan CSR ini, PT Antam ini dengan agenda pemerintah Indonesia menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Peraturan Presiden nomor 69. Next. Jadi wilayah operasi TJSL di PT Antam ini, untuk yang wilayah operasi di sekitar Antam ini meliputi Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Untuk yang non wilayah operasi, ini ada yang di warna merah yang bisa terlihat. Ada Jogja, Jawa Tengah, Bali, Maluku, dan sebagainya. Next. Baik, untuk yang pertama pilar ekonomi. Jadi Antam ini menjalankan program TJSL yang berupaya mendorong potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha mereka. Antam secara berkelanjutan melakukan pembinaan dan korelasi terhadap para pelaku di bidang usaha yang telah diinisiasi. Para pelaku usaha yang lolos tahap korelasi dan layak dibina akan menjadi mitra binaan dan mendapatkan akses permodalan melalui program pendanaan usaha mikro dan kecil atau PUMK. Pilar ekonomi merupakan wujud dari Master Plan CSR Antam, yaitu next. eh yaitu eh, balik lagi sebentar. Yaitu sinergi yang berdaya. Berarti maksudnya ini adalah untuk yang pilar ekonomi. Jadi Antam ini bekerja sama dengan apa namanya UMKM UMKM kecil untuk yang nantinya akan dibina sehingga nanti akan diwujudkan master plan seperti itu. Lanjut. Untuk yang pilar sosial, jadi masyarakat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah panjang kegiatan Antam di bidang industri pengelolaan sumber daya mineral. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab, Antam ini berkomitmen untuk memberikan manfaat seluas-luasnya secara berkelanjutan demi terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lanjut, next. Untuk yang pilar sosial, jadi Antam ini kembali melanjutkan fokus program kesehatan terkait percepatan penanganan pandemi COVID-19 tahun 2020 melalui kerjasama dengan para stakeholder. Antam ini secara masif mendorong terwujudnya vaksinasi di berbagai wilayah operasional serta menyediakan alat bantu kesehatan khususnya terkait COVID-19. Next. Untuk komitmen TJSL sendiri, PT Antam ini merupakan pemangku kepentingan yang
di mana sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, Antam senantiasa menjalankan berbagai program yang juga merupakan wujud perhatian dan komitmen perusahaan untuk menjaga hubungan baik dan harmonis kepada pemangku kepentingan terutama masyarakat. Realisasinya, jadi komitmen ini diwujudkan salah satunya melalui pelaksanaan program pemasangan lampu penerapan jalan umum atau LPJU yang dilakukan oleh UBP Nikel Sulawesi Tenggara. Program pemasangan LPU menjadi 3 segmen yang bisa dilihat secara berikut. Next. Lalu ada pilar lingkungan. Jadi PT Antam ini memastikan setiap kegiatan operasional perusahaan selalu mengedepankan konsep good mining practice. Hal ini tersebut merupakan bentuk upaya PT Antam sendiri untuk meminimalisir dampak operasional terhadap lingkungan alam, baik flora maupun fauna di sekitar wilayah operasional. Jadi PT Antam ini melakukan berbagai inisiatif dan inovasi dalam menjalankan program di bidang lingkungan. Antam melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan agar program lingkungan dapat berjalan secara maksimal sehingga alam tetap terjaga kelestariannya. Pilar lingkungan sejalan dengan Master Plan CSR yang telah dibuat Antam, yaitu Sinergi Lestari. Next. Jadi sejak tahun 2019, jadi PT Antam ini telah melaksanakan program menjaga mata air dengan tujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan alam yang berada di Kampung Cibulu, Desa Kiarasari. Lokasi mata air yang berada di lereng Taman Nasional Gunung Halimun Salak tersebut merupakan sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kampung Cibulu dengan jumlah sekitar 5.450 jiwa yang terdiri dari 4 RW. Jadi menyadari kepentingannya, jadi di tahun 2021 masyarakat bahu-membahu menjaga melestarikan sumber daya tersebut melalui penataan kawasan mata air, lalu ada penanaman pohon sebanyak 200 pohon dengan kayu metode sulam. Lalu akan dijelaskan oleh rekan saya Iwan. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada pilar hukum dan tata kelola. Antam senantiasa mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis di bidang pengolahan sumber daya mineral. Hal tersebut juga dilakukan Antam pada pelaksanaan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Program TJSL ini yang dijalankan oleh Antam sendiri merupakan wujud kepatuhan terhadap peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara per 05 garis miring MBU garis miring 04 garis miring 2021 tentang program milik tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara. Antam sendiri membantu mendorong penguatan kelembagaan di eksternal seperti yang dilakukan pada BUMDes di wilayah kerja UPB Mas Pongkor. Optimalisasi BUMDes dilakukan sebagai solusi untuk memberikan manfaat secara luas bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Selaras dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, dan PP Nomor 11 Tahun 2021, kehadiran BUMDes bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa sebagai perekat antara berbagai pihak, mewujudkan kemandirian desa dalam hal ekonomi, serta membuka lapangan pekerjaan. Sebagai bagian komitmen untuk menjalankan program-program strategis di dalam setiap proses operasi, Antam melalui UPB Emas senantiasa melaksanakan program strategis sesuai dengan rekomendasi yang diharapkan dapat menjawab kepentingan para pihak, yaitu sejalan dengan rencana dan prioritas pembangunan daerah setempat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menjawab isu strategis yang dihadapi perusahaan dan menunjang pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Untuk laporan keuangannya, untuk program pendanaan usaha mikro, ada piutang pinjam dari mitra binaan per 2022 jumlahnya 82,2 miliar, per 2023 jumlahnya 75,9, dan saldo akhirnya 2022 ada 62,3 miliar, dan di 2023 ada 58,6 miliar. Dan yang piutang bermasalah di 2023 dengan jumlah 47,5 miliar, di 2023 ada 49 miliar. Dengan bersih di 2022 ada 45,5 miliar, per 2023 dengan jumlah 49 miliar. Selanjutnya pendapatan jasa administrasi pinjaman per 2022 jumlahnya ada 1,4 miliar, di 2023 ada 1,1 miliar. Pemulihan atas penyisian penurunan nilai piutang pinjaman di 2023
dengan jumlah 1,7 miliar, di 2022 10,7 miliar. Sifat dan transaksi dengan pihak berserasi di 2023 kas dan setara kas nilainya 200,5 juta, di 2023 ada 168 juta, dan piutang pinjaman dari BUMN pembina lain per 2023 nilainya 26 miliar. Piutang pinjaman dari mitra binaan ya, di 2023 jumlahnya 8 miliar, dan di 2022 jumlahnya 5 miliar. Piutang yang bermasalah di 2023 ada 16 miliar, dan di 2022 ada 16 miliar juga. Nah, yang selanjutnya program PKBL Bina Lingkungan PT Antam. Pertama ada wilayah penyaluran, program kemitraan, bina lingkungan, community development, dan laporan keuangan. Yang pertama ada wilayah operasi PKBL PT Antam. Wilayah operasinya ada di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, program kemitraan yang dilakukan oleh PT Antam. Program kemitraan merupakan salah satu program corporate social responsibility Antam yang bertujuan untuk meningkatkan usaha mikro dan kecil agar menjadi usaha tangguh dan mandiri. Adanya COVID-19 memberikan dampak terhadap mitra binaan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penurunan kinerja keuangan pelaku usaha. Antam turut serta terlibat dalam proses program pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian stimulus kepada mitra binaan yang melakukan restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran angsuran bagi para mitra binaan yang terkena dampak ekonomi akibat situasi pandemi. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri BUMN nomor S142 garis miring MBU garis miring DSI garis miring 03 garis miring 2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal stimulus untuk mitra binaan program kemitraan atas terjadinya pandemi COVID-19. Untuk bina lingkungan sebagai bagian dari program pengembangan masyarakat berkelanjutan, program bina lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan. Sesuai dengan ketentuan, dana untuk program bina lingkungan dapat dianggarkan dari penyisihan laba tahun sebelumnya ataupun dari anggaran biaya perusahaan. Pada tahun 2020, alokasi anggaran difokuskan untuk penanganan bencana dan pandemi COVID-19. Antam mengalokasikan 5,13 miliar untuk dana program bina lingkungan dari anggaran biaya perusahaan. Sampai dengan akhir 2020, realisasi penyaluran dana untuk bina lingkungan tercatat sebesar 5,17 miliar. Dengan demikian, efektivitas penyaluran bina lingkungan adalah 100,81%. Program bina lingkungan, selanjutnya ada program kemitraan. Ini salah satu contoh bantuan korban bencana alam dan non-alam. Bantuan korban bencana alam merupakan salah satu bentuk kepedulian Antam terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat di dalam maupun di luar wilayah operasional perusahaan. Pada tahun 2020, Antam terus berupaya melakukan penanganan serta mitigasi banjir dan longsor di sekitar wilayah operasional. Dari jenis bantuan bencana non-alam, Antam dipercaya menjadi koordinator Satuan Satgas Bencana Nasional BUMN di wilayah Kalimantan Barat. Pada tahun 2020, Satgas yang dibentuk oleh Kementerian BUMN ini memiliki fokus utama untuk melaksanakan program terpadu dalam menangani COVID-19 di Kalimantan Barat, mulai dari pencegahan hingga penanggulangan dampak COVID-19. Selanjutnya ada community development. Pada tahun 2020, Antam juga tetap melaksanakan program community development di seluruh unit bisnis perusahaan. Program community development ini sebagai bagian dari PPMB terus dijalankan oleh perusahaan dan merupakan program berkelanjutan. Beberapa program community development yang kami lakukan merupakan program yang berkelanjutan dari tahun sebelumnya, seperti Nyimas atau Nyimpan Emas, yaitu program inovasi tukar sampah dari tukar sampah menjadi emas yang diinisiasi Antam melalui UBPP Logam Mulia. Selain itu, Antam juga melakukan pengembangan kelompok tani Malaman untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau,
Kalimantan Barat, sekaligus melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi kawasan bekas tambang bauksit. Bersama masyarakat sekitar, Antam bekerja sama dengan pengelola reklamasi, di mana kelompok tani menyediakan bibit untuk keperluan reklamasi area bekas tambang. Nah, tentu saja ada laporan keuangan PKBL PT Antam, yang di mana penyajian kembali laporan keuangan per 1 Januari 2019 dengan jumlah aset bersih setelah penyajian di sekitar 70,4 miliar. Per 31 Desember 2019, jumlah aset bersih setelah penyajian 47 miliar, dan untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2019, penurunan aset bersih tidak terikat sekitar 23,3 miliar. Sebenarnya ada kas dan setara kas per 2019 jumlahnya 2,4 miliar, dan di 2020 jumlahnya 5,4 miliar. Yang selanjutnya ini ada piutang pinjaman dari BUMN pembina lain atau lembaga penyalur per 1 Januari 2019 jumlahnya 2,2 miliar, dan di 31 Desember 2019 jumlahnya 1,3 miliar. Dan saldo akhir di 2019 Januari jumlahnya 16,3 miliar, dan di eh, bulan Desember 2019 jumlah saldo akhir 16,3 miliar. Piutang pinjaman dari mitra binaan per 1 Januari 2019 jumlahnya 49,7 miliar. Per 31 Desember 2019 jumlahnya 44,3 miliar. Per 30 de- tiga- per 31 Desember 2020 jumlahnya 38,6 miliar. Sifat dan transaksi dengan entitas berselarasi, piutang pinjaman dari mitra binaan RNI per eh, tahun 2019 jumlahnya 3,8 miliar. Per 2020 jumlahnya 5,4 miliar. Dan piutang pinjaman dari BUMN pembina lain dan lembaga penyalur per 1 Januari 2019 jumlahnya 1,9 miliar, dan 31 Desember 2019 jumlahnya 1,1 miliar. Yang selanjutnya ini ada piutang pinjaman dari mitra binaan lain juga, di mana per 1 Januari 2019 jumlahnya 95,4 miliar. Per 31 Desember 2019 jumlahnya 112 miliar, dan 31 Desember 2020 jumlahnya 109 miliar. Di sini ada rincian lain-lainnya, dan saldo akhir ada di jumlah 60 per 2019 jumlahnya 68,5 miliar, eh, di 2020 jumlahnya 71,7 miliar. Dan yang eh, laporan keuangan lainnya seperti pinjaman piutang mitra binaan, piutang bermasalah, angsuran belum teridentifikasi, beban pembinaan mitra lain, penyisian penurunan piutang pinjaman, dan sifat dan transaksi entitas lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rivaldi Alfiansar. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini untuk melanjutkan, di sini ada kegiatan CSR PT Antam Tbk. Program CSR di Kampung Cibulu. Pemberdayaan masyarakat melalui program CSR Antam UBP Emas yang dimulai sejak tahun 2018 di Kampung Cibulu, Desa Kiasari, Kecamatan Sukajaya di Kabupaten Bogor, telah memberikan dampak positif yang cukup signifikan untuk perbaikan tata kelola kampung. Secara kasat mata, perubahan itu dapat dilihat dari kondisi lingkungan yang semakin tertata, sehingga menjadikan Cibubur sebagai pusat wisata alam dan olahan pangan di Desa Kiasari. Selanjutnya ada peningkatan ekonomi yang ada di Kampung Cibulu. Kegiatan wisata sebagai andalan di Kampung Cibulu lumpuh total. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk tetap bertahan dengan memulai mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau kita sebut dengan UMKM. Pada bidang pengolahan pangan, pertanian serta perikanan, olahan makanan yang dihasilkan diantara seperti keripik, daun bayam, keripik jantung pisang, dan lain sebagainya. Meskipun belum menunjukkan angka peningkatan pendapatan yang memuaskan, namun selama tahun 2021
sudah terjadi transaksi untuk penjualan olahan makanan khas kampung di Cibulu. Next. Selanjutnya ada program pengembangan masyarakat di PT Antam Tbk yang ada di Maluku Utara atau bisa kita sebut PPM. UPB di Kel Maluku Utara yang telah melaksanakan program PPM para petani lokal di sekitar wilayah operasional terkait budidaya kopi. Program yang berjalan sejak tahun 2015 ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian para petani kopi di Halmahera. Selanjutnya ada pendampingan petani oleh PT Antam Tbk. Kerjasama dengan Dinas Pertanian untuk melakukan survei lokasi perkebunan kopi serta penyuluhan. Yang pertama ada kerjasama dengan lembaga koperasi petani kopi. Yang kedua ada pelatihan pengolahan kopi dari cara konvensional menjadi lebih efektif ke arah modern. Selanjutnya ada pelatihan barista. Selanjutnya ada pemasaran hasil kopi pada pameran kopi. Next. Selanjutnya kita akan membahas CSR dari atau tanggung jawab sosial dan lingkungan dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN. Adapun yang akan dibahas, yang pertama ada kontribusi pada masyarakat, yang kedua ada tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Next. Untuk program kontribusi pada masyarakat, dalam pelaksanaannya, PGN atau Perusahaan Gas Negara berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Program-program PGN tidak sekedar donasi saja, tetapi juga menyusun roadmap CSR yang jadi panduan perusahaan dalam menerapkan CSR yang efektif, efisien, serta bermanfaat bagi masyarakat. Penerapan CSR PGN meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendukung kepentingan bisnis existing perusahaan. Selanjutnya ada mendukung kegiatan pengembangan bisnis perusahaan. Yang ketiga ada menjaga keamanan aset perusahaan. Yang keempat ada memberikan manfaat kepada stakeholder dan mendukung program pemerintah. Next. Selanjutnya ada program tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Adapun kebijakan dari program ini telah disahkan pada tanggal 8 September tahun 2020 sebagai bagian dari kebijakan yang menaungi aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan yang disebut kebijakan keselamatan, kesehatan kerja, pengamanan, dan pengelolaan lingkungan serta energi. Adapun program kegiatan yang dilakukan, adanya pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pengelolaan lingkungan atau disingkat dengan RKL, rencana pemantauan lingkungan atau disingkat dengan RPL dan UPL serta laporan secara rutin kepada instansi terkait. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas di bidang lingkungan hidup sesuai perkembangan masalah lingkungan dan adaptasi teknologi. Next. Selanjutnya ada program kemitraan dan bina lingkungan. Adapun dari yang kita akan bahas ada yang pertama ada rencana dan realisasi PKBL, selanjutnya ada program kemitraan, program bina lingkungan, dan kerjasama penyaluran PKBL. Next. Dana yang dalam rencana dan realisasi PKBL, dana yang tersedia untuk program kemitraan di tahun 2018 terrealisasi sebesar 99,25% dari rencana. Dengan besaran realisasi pengembalian pokok dan pendapatan jasa, yaitu masing-masing sekitar 54% dan 59% dari nilai yang direncanakan sepanjang tahun 2018. Adapun realisasi pendapatan jasa giro kemitraan pada tahun 2018 sebesar 208,4% dari rencana dengan adanya pengendapan dana tersedia sampai dengan triwulan 4. Next. Di tahun 2018, PGN melakukan program pembinaan kepada mitra binaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN nomor per 02/MBU/07/2017 dengan pasal 9 ayat 1 poin C 1 dan 2 beban pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan,
pemasaran, promosi, dan hal-hal yang lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian penelitian berkaitan dengan program beritaan. Adapun beban pembersihan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% dari dana program kemitraan. Pembinaan UKM tetap dilaksanakan melalui dana bina lingkungan berupa keikutsertaan mitra binaan pada pameran yang berada di Jakarta dengan acara internasional Handcraft Trade Fair yang berada di Kuala Lumpur dengan acara Indonesia Creative Product Festival, dan terakhir ada di Jakarta dengan acara Adiwastra Nusantara. Next slide. Program bina lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bergina, terutama di sekitar daerah operasi perusahaan. Program ini dilaksanakan berbagai subprogram yang merupakan kontribusi PGN dalam pencapaian SDG. Dalam kaitan ini, bina lingkungan berkontribusi terhadap 5 SDG, yaitu SDG 3, 4, 11, 10, dan 13. Slide selanjutnya. Adapun di sini ada foto atau dari kerjasama penyuluran dengan instansi lembaga terkait yang merupakan program penyuluran PKBL dari PGN. Selama tahun 2018, PGN masih menjalin sinergi dengan BUMN lain. Dalam program bina lingkungan dengan mengelola biaya perusahaan, PGN telah melakukan penyaluran sektor pengentasan kemiskinan dengan PT Pertani dalam kegiatan penyediaan sembako murah di Kecamatan Sindang Barang, Cianjur, dan Siak di Provinsi Riau. Adapun penyaluran pada sektor penyediaan sarana dan prasarana umum dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT TWC Persero dengan mengembangkan Balai Ekonomi Desa di wilayah Magelang, Jawa Tengah, serta renovasi 2 perpustakaan SD di Pekanbaru, Provinsi Riau. Next. Berikut ada bukti atau foto dari kerjasama penyuluran PKBL yang atas merupakan PGN melakukan penyaluran sektor pengentasan kemiskinan dengan PT Petani dalam kegiatan penyediaan sembako murah di Provinsi Riau. Yang bawah sedangkan ada kerjasama penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan dengan sesama BUMN. Next. Berikut daftar pusaka dari presentasi kami. Next. Sekian dari presentasi dari paparan PKBL dan PKBL, PT Antam dan PGN dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.